Selamat pagi Pak. Kami dari kelompok pertama dari kelas ALM. Kami memiliki tugas wawancara yang mana kami akan menanyakan mengenai tugas seorang wartawan dari mantan jurnalis senior. Salah Oke, satunya itu Bapak sebagai dosen dari jurnalistik UMN. Nah, pertama-tama kami ingin meminta Bapak untuk memperkenalkan diri mulai dari nama serta pekerjaan Bapak saat ini. oke, baik. Nama saya Ambang Priyonggo. Saya sekarang ini dosen di Universitas Multimedia Nusantara, khususnya di program studi jurnalistik. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Lalu pertanyaan berikutnya kami ingin menanyakan berapa lama dan di mana tepatnya Bapak bekerja sebagai seorang jurnalis? Oke, jadi kalau di total saya menjadi jurnalis itu lebih dari 10 tahunan ya. Kemudian saya mengawalinya persis setelah tahun 98. Jadi ketika era reformasi itu 99 persisnya saya menjadi seorang wartawan begitu ya. Saya mengawalinya justru di media lokal, koran bahasa Inggris lokal di Indonesian Daily News, itu punyanya kelompok Jawa Pos di Surabaya. Kemudian saya bergabung di Gatra sebagai reporter di sana. Kemudian saya juga pernah menjadi jurnalis di koran Sindo, bahkan saya menjadi salah satu pendirinya di koran Sindo. Kemudian di The Jakarta Globe, lalu kemudian juga di Surabaya Post, dan kemudian sebelum akhirnya saya memutuskan untuk berkarir di dunia pendidikan ya, tapi di bidang yang sama yaitu di jurnalistik begitu. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaannya Pak. Bagaimana Bapak pertama kali tertarik untuk menjadi seorang jurnalis sebagai pekerjaan? Iya, dulu awalnya karena saya ini aktivis mahasiswa ya. Jadi kita kalau ingin menyuarakan sesuatu kan harus turun ke jalan, terutama tahun 98 kerjaan kami itu tiap hari adalah turun ke jalan gitu kan. Nah, ada idealisme itu ya. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan kritik gitu ya terhadap permasalahan yang ada, tapi lewat cara yang lebih elegan gitu kan, yaitu dengan tentu bekerja sebagai seorang jurnalis gitu. Kita bisa menuliskannya ya lewat tulisan kita, lewat karya jurnalistik kita untuk mengkritisi persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita begitu. Oke, baik. Berikutnya saya ingin menanyakan lagi, apa sih sebetulnya motivasi Bapak selama bekerja jadi jurnalis? Apakah ada dorongan tertentu? Iya, jadi memang itu sebuah idealisme ya. Bagi saya itu ada dua profesi yang memiliki idealisme yang tinggi gitu ya. Yang pertama jurnalistik, jurnalis sebagai jurnalis, dan yang kedua di sektor pendidikan yaitu sebagai seorang pengajar atau dosen ya seperti begitu. Jadi itu yang ada di benak saya. Kemudian kenapa kok saya ingin menjadi seorang jurnalis? Karena kita itu bisa melakukan perubahan-perubahan ya. Apa yang kita tulis itu berdampak kepada publik, berdampak kepada kebijakan, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, apa menurut Bapak tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam menjalani karir sebagai seorang jurnalis? Tantangan terbesarnya adalah kita ini kan dituntut untuk menjaga idealisme kita dimanapun, kapanpun, begitu ya. Dan ketika kemudian kita menjadi seorang yang di level manajerial itu, kita harus bisa mampu untuk menyeimbangkan antara kepentingan jurnalistiknya ya, artinya kepentingan membela publik misalnya seperti itu, dengan kepentingan organisasi medianya. Ya, itu menjadi tantangan yang terberat saya, terutama ketika di level-level manajerial, ketika menjadi seorang redaktur begitu ya. Itu harus bisa menyeimbangkan antara dua kepentingan itu. Tidak mudah, ada kepentingan politik, ekonomi, media misalnya tempat saya bernaung di satu sisi, tapi tetap kita harus menjaga value-value jurnalistiknya. Jadi itu yang agak susah di sana. Jadi tantangan terbesarnya sebenarnya di sana ya. Bagaimana kita tetap menjaga value jurnalistik itu ya di tengah godaan-godaan kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, media. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Bapak melihat masa depan jurnalisme dengan perkembangan teknologi dan media yang terus berkembang ini? Ya, saya justru melihat peran jurnalistik itu tidak lebih penting gitu, dari masa-masa sebelumnya ya. Itu justru sekarang ini, justru yang paling penting justru di era yang sekarang ini ya.
Kenapa? Karena teknologi komunikasi digital itu atau kita sebutnya teknologi digital dengan berbagai fiturnya termasuk media sosial itu pertama telah melahirkan fakta bahwa banyak sekali ya informasi-informasi yang beredar, gitu kan? Di satu sisi kita melihat bahwa tidak seluruh informasi-informasi yang beredar itu ya yang jumlahnya sangat masif gitu ya. Itu kemudian terverifikasi dengan baik. Publik menerima begitu saja, ya kan, tanpa punya kemampuan literasi media yang baik, ya, maka alhasil apa? Mereka akhirnya termakan berita-berita bohong, berita palsu, begitu ya, misinformasi, disinformasi seperti begitu. Jadi peran jurnalistik itu sekarang ini justru yang paling pentingnya. Jadi kita butuh semacam apa ya, suluh gitu kan, penerang di tengah gelapnya informasi sekarang ini akibat masif tapi justru gelap kan gitu ya. Nah, jadi fungsi dari jurnalistik sekarang ini dia menjadi penyuluhnya yang menerangi kita semua gitu. Ya, terlepas bahwa ada tantangan lain bahwa kemudian ada disrupsi digital ya kan yang mempengaruhi apa namanya bisnis media. Tapi saya masih optimistik bahwa kemudian peran jurnalistik itu tetap justru sangat-sangat penting, justru yang paling dibutuhkan itu di era yang sekarang ini. Menurut Bapak, bagaimana persaingan antar jurnalis dari masa ke masa? Apakah banyak perselisihan atau justru para jurnalis saling membantu satu dengan yang lainnya? Jadi kita ini sebenarnya satu entitas yang sama ya. Jadi kita ini jurnalis itu tidak, walaupun mungkin medianya berbeda, ada persaingan bisnis di sana, tapi sebagai sebuah entitas sosial atau institusi sosial kita ini sama gitu. Kita ini berada di satu pihak yang sama ya, punya tujuan mulia yang sama gitu kan. Tadi dalam fungsi-fungsi jurnalistiknya ya, to inform gitu kan, to educate, to entertain publik ya kan. Ada hak-hak publik yang harus kita penuhi, hak atas informasi seperti itu. Jadi kami itu ya sebenarnya disatukan oleh sebuah nilai-nilai yang sama walaupun mungkin kita bekerja di media yang berbeda seperti begitu ya. Jadi tidak terasa sebenarnya ada persaingan-persaingan antar jurnalis begitu ya dengan media yang berbeda. Justru kita ini bergabung misalnya di aliansi jurnalis independen atau di Persatuan Wartawan Indonesia gitu ya. Nah, tadi karena kesadaran kami ini sama-sama menjadi kekuatan sosial ya yang punya fungsi untuk mengkritisi atau watchdog ya, menjalankan peran watchdog kita. Jadi di satu sisi sih saya melihatnya seperti itu sih. Jadi tidak ada persaingan yang seperti itu. Jadi sebagai satu entitas yang sama, institusi yang sama gitu. Baik, terakhir Pak, apa Bapak ada pesan-pesan bagi jurnalis muda yang baru saja memulai karir sebagai jurnalis? Oke, jadi pesan saya bahkan bagi mereka yang sekarang ini sedang belajar untuk jurnalistik yang nantinya akan menjadi jurnalis ya, tidak hanya jurnalis muda ya. Saya harap sih mereka tentu tetap punya daya nalar, daya pikir yang kritis ya untuk bisa menilai, melihat gitu ya, mengkritisi fenomena sosial, politik, ekonomi, budaya yang ada begitu ya. Karena ke depan ini kita bisa melihat bahwa tantangannya justru semakin besar ya. Tadi saya sebutkan ada misinformasi, disinformasi begitu ya. Apalagi kita melihat bahwa media kan pilar keempat demokrasi gitu ya. Kita harus bisa menjaga demokrasi kita gitu ya. Peran-peran anak-anak muda ini cukup penting saya kira ya. Jadi paling penting adalah tadi sikap kritis, skeptis itu tolong dibangun supaya nanti kelak ketika menjadi wartawan tentu bisa menjadi wartawan yang profesional begitu. Baik. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak karena Oke, telah sama-sama. bersedia untuk menjadi narasumber. Terima Siap, acara sama-sama. Oke. Terima Terima kasih kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang.